ada pihak yang ketiga yang akan menikung dari belakang nantinya, dan itu membuat timbulnya sebuah masalah di antara mereka berdua. Selamat bergabung di channel saya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Ada DM, ada masukan dari sahabat kalian di YouTube untuk memprediksi Rizky Bilar dan Lesti Kejora, di mana mereka ini konon kabarnya bulan Juni apa Juli ya akan melakukan lamaran. Sukses selalu untuk mereka berdua ya. Sebenarnya jauh-jauh hari dulu saya sudah meramalkan hal itu. Akan ada kehadiran orang ketiga di dalam hubungan mereka ya. Sebenarnya hal ini sudah hal biasa ya guys, dalam keluarga, dalam rumah tangga, kehadiran pihak ketiga ini di zaman saat ini sudah sering terjadi. Jadi jadikan itu sebagai mawas diri, bukan jadikan ramalan untuk menakut-nakuti, tapi jadikan hal itu untuk mawas diri agar tidak sampai terjadi di dalam rumah tangganya nanti. Jadi sikapi sebuah prediksi, sebuah ramalan itu dengan bijak ya. Karena ramalan itu bisa juga terjadi loh ya, bisa juga terjadi. Seperti kasusnya Rizky dengan Nadia itu, saya beberapa hari bilang, entah minggu kemarin saya prediksi kalau perceraian mereka ini tinggal menunggu waktu. Setelah beberapa hari pemberitaan itu muncul tentang keluarga Rizky dan Nadia, ternyata sudah ditalak mulai bulan Agustus tahun kemarin. Jadi kalau setiap ada prediksi, ambil sisi baiknya. Kalau prediksinya jelek, ambil sisi baiknya juga untuk menyiapkan solusi apa yang akan dijalankan jika hal itu terjadi, atau untuk menghindari hal itu terjadi, sehingga bisa diminimalkan risikonya atau bisa ditiadakan kejadian itu di dalam kehidupanmu. Jadi setiap prediksi ambil sisi baiknya, jangan ditelan mentah-mentah, karena yang namanya prediksi bisa terjadi juga bisa tidak, karena yang namanya prediksi, yang memprediksi juga manusia biasa ya guys. Jadi saya nggak mengharuskan kalian percaya dengan prediksi saya, dengan ramalan saya, enggak, karena saya juga manusia biasa, dimana kadang-kadang mungkin ada melencengnya juga, saya nyadari itu. Baiklah, saya prediksi lagi untuk Rizky untuk Rizky Bilar dengan Lesti Kejora. Bagaimanakah kehidupan rumah tangganya nanti, baik soal asmaranya, karir, dan keuangannya. Semoga bisa menjadikan mereka berdua mawas diri. Percaya dan tidak percaya, saya terserah kepada kalian saja ya. Saya tidak memaksakan. Tapi jadikan prediksi ini untuk mawas diri. Karena segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ada naik dan ada turun. Ketika naik, jangan dipuji-puji ramalannya. Tapi ketika turun juga jangan dibully ramalannya. Karena itu sudah hal yang wajar di dalam kehidupan setiap manusia. Ada simbol ketegasan melangkah. Ya, mereka sekarang ini kan tegas melangkah untuk meresmikan hubungannya. Kemudian di sini, tapi di sini ada simbol kekecewaan nantinya guys, dimana kekecewaan ini bisa diartikan karena terjadinya sesuatu. Kartu yang nomor 3. Kemudian di sini ada sebuah keputusan yang mendadak, keputusan yang cepat-cepat diambil nantinya. Kemudian di sini ada raja bawa tongkat, sebuah keputusan juga yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Dan di sini ada kebimbangan. Jadi bisa dikatakan sebenarnya mereka ini saat ini ya, ini ternyata yang keluar ini saat ini. Sebenarnya salah satunya masih ada kebimbangan dalam melangkah sebenarnya. Ada kebimbangan. Dikarenakan masih ada sesuatu ganjalan, kekecewaan. Nah, tapi mereka bertekad untuk meresmikan hubungan mereka, walaupun sebenarnya masih ada keraguan-keraguan di salah satu pihaknya ini, belum mantap untuk meresmikan hubungannya, karena di sini masih ada kekecewaan yang terjadi. Kekecewaan ini bisa dikatakan sesuatu yang masih
belum pas di hati sehingga menimbulkan keraguan. Namun di sini ada semacam pergerakan cepat yang artinya mereka segera melaksanakan lamaran dan itu berlangsung secepatnya karena sudah akan maksudnya berlangsung dalam waktu dekat. Kalau nggak salah Juni-Juli seperti di pemberitaan, di sini ada hubungannya dengan koin, materi. Jadi mereka menjalin sebuah hubungan ini sebenarnya masih kurang pas. Salah satu dari pihaknya ini masih ada keraguan-raguan di dalam hatinya. Tapi mereka menyegerakan hubungan ini mungkin ya untuk tujuan mulia, biar bisa resmi hubungannya dan lain sebagainya. Tapi salah satunya di sini ada simbol koin. Jadi ada hubungannya dengan rezeki mereka di kemudian hari yang dipikirkannya. Kemungkinan mereka berharap setelah menikah nanti, kita positive thinking aja ya, setelah mereka nanti ada materi yang berlimpah ruah yang bisa dikumpulkan seperti Raffi dan Nagita. Jadi di sini ada simbol materi yang bisa dikumpulkan nanti setelah mereka menikah. Ini ya. Kemudian akan saya prediksi. Ini kan tujuannya. Ini kan yang keluar ini baru kondisi saat ini. Dasar-dasar mereka menjalin sebuah hubungan yang ternyata masih ada keraguan dan juga dikarenakan ada materi yang menjadi landasan. Kemudian akan saya prediksi rumah tangganya ke depannya seperti apa. 1. Rumah tangga ini ada semacam koin, rezeki, mendengar kabar-kabar, tapi bisa diartikan masih belum matang, ya, belum matang pondasinya untuk berumah tangga, masih belum matang. Kartu yang kedua, keluar lagi guys, ditikung dari belakang. Kartu yang nomor 3, ada pihak ketiga. Kartu yang nomor 4, ada kesetiaan, juga ada kejenuhan. Kartu yang nomor 5, ada mendengar kabar, juga ada bawa tongkat yang artinya mengambil sebuah keputusan. Jadi masih belum berubah prediksinya untuk rumah tangga mereka berdua, di mana mereka berdua ini memang pondasinya kurang kuat sebenarnya, karena mereka berdua ini yang seperti di prediksi saya tadi ini ya, di prediksi saya tadi ini ada ini koin, ada tujuan materi di sini, yang artinya ada tujuan untuk karir mereka ke depannya agar lebih bagus di dalam dunia entertain. Ya harapannya bisa seperti Raffi dan Nagita, seperti Ruben dan Sarwenda yang dua-duanya artis dan bisa sukses. Di sini kenyataannya malah tidak. Ada pihak ketiga yang ada dalam hubungan mereka berdua, dan itu membuat ada semacam kelelahan nantinya, kelelahan dalam mempertahankan rumah tangganya. Tapi semoga saja bisa bertahan tergantung mereka berdua bagaimana menyikapi hal ini. Andai pun ini mungkin kurang disukai prediksinya oleh mereka berdua karena prediksinya kurang bagus, tapi jadikan itu mawas diri untuk langkah ke depannya mengambil sikap seperti apa di dalam rumah tangga, ya. Jangan ada celah untuk masuknya orang ketiga. Jadi mulai dini sudah harus waspadai, jangan ada celah untuk masuknya orang ketiga di dalam hubungan mereka berdua karena bisa berakibat fatal, yaitu kejenuhan dalam rumah tangga. Ini ya. Seperti itu teman-teman untuk rumah tangga mereka. Karena landasan rumah tangganya masih belum kuat, jadinya rumah tangganya mudah goyah. Namun semoga dengan melihat prediksi ini, sekalipun prediksi ini mungkin membuat mereka kecewa, tapi alangkah baiknya disikapi dengan bijaksana, yaitu dengan waspada, kehati-hatian dalam melangkah ke depannya harus bagaimana agar tidak sampai kemasukan orang ketiga di dalam rumah tangganya. Yang namanya prediksi masih bisa berubah jika ada usaha gigi dari orang yang diprediksi ya guys. Keuangannya dulu satu. Keuangan sangat bagus memang kalau mereka berdua menikah, keuangan bisa meningkat.
Tapi kita lihat kartu berikutnya. Di sini ada simbol wanita bawa pedang. Kemudian di sini ada simbol pencerahan. Kemudian di sini ada simbol rencana diam-diam. Kemudian di sini ada simbol berpikir terbalik. Jadi, alangkah baiknya jangan jadikan materi sebagai landasan dalam pernikahan. Dikarenakan memang sih nanti kalau menikah akan ada materi yang berlimpah ruah, karena pamor mereka akan semakin meningkat jika mereka sudah menikah. Tapi kenyataannya tidak berbanding dengan asmaranya, karena di sini ada pencerahan, juga ada rencana diam-diam, juga ada berpikir terbalik. Lebih baik jangan jadikan materi sebagai tujuan. Ya, lebih baik jadikan pondasi rasa kasih sayang, rasa saling menghormati, rasa cinta yang begitu tulus dalam pondasi rumah tangga. Karena memang di sini nanti ada karir yang lebih meningkat, tapi rumah tangganya menjadi kurang bagus dikarenakan pondasi dasarnya masih kurang kuat. Jadi berpikirlah dari sisi yang lainnya, jangan melihat dari sisi keberkahan dalam materi, karena hidup ini memang materi ini penting, tapi tidak selalu harus materi untuk membahagiakan, untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga seseorang, ya. Karena nanti berbanding terbalik antara materi dan keharmonisan rumah tangga ini, ya. Kemudian untuk ini tadi keuangan, ya. Untuk karirnya bagaimana? Karir. Ada raja bawa pedang, sebuah keputusan yang sangat bagus. Ada kekuatan yang lebih setelah mereka menikah dalam karir. Tapi ada simbol ini. Simbol ini yang artinya ada sesuatu pikiran-pikiran yang membuat ada ketakutan untuk melangkah. Belum mengambil sebuah keputusan sudah khawatir, ya. Ada proses seperti ini nantinya. Kemudian ini ada pihak ketiga, guys, yang hadir di dalam karirnya nanti. Pihak ketiga ini dari masa lalu. Kemudian ada simbol raja dengan cangkir. Karirnya bagus, tapi karirnya nanti menghadapi masa-masa di mana ada kekhawatiran untuk mengambil sebuah keputusan ini, ya, yang ada hubungannya karena peristiwa masa lalu. Dan bisa dikatakan untuk karirnya bagus dan stabil. Untuk Rizky Bilar dengan Lesti ini keuangannya juga begitu. Tapi untuk keluarganya, keharmonisan rumah tangga yang harus perlu diwaspadai, karena kemungkinan ada orang ketiga di dalam rumah tangga mereka nantinya. Harapan saya mereka bisa mawas diri, bisa hati-hati untuk menghindari hal-hal buruk yang terprediksi di sini tadi. Semoga bisa sudah membuat keputusan bagaimana ke depannya seandainya hal ini terjadi, bagaimana caranya, solusinya untuk menghindari hal ini terjadi dan lain sebagainya. Lain waktu kita sama lagi dengan prediksi berita viral yang lainnya.